waladhdallin amin. Sebelum kita mengadakan pendalaman terhadap apa yang kita pelajari kemarin-kemarin itu, nanti saya harapkan supaya lebih matang. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Cuman sebelum itu kita bahas, saya ingin sedikit berpesan kepada kita semua, termasuk pada saya ya, dengan melihat carut marutnya keyakinan kita Pak di luar sana Islam itu, ya toh, ada kiai cabul, ada kabib yang sifatnya kayak begitu, ya toh, menjelek-jelekin pemerintah, tentara kita, jenderal kita juga dijelek-jelekin, dibilang jenderal baliho dan lain sebagainya, kasus sodomi di mana-mana. Nah, ini menghancurkan reputasi Islam itu sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Saya ini penulis Pak. Jadi dari tahun 2000 saya itu pernah keliling pondok itu lebih dari 500 pondok. Dan saya paham betul apa yang terjadi di pondok itu. Bahkan saya tulis di sebuah buku yang sampai saat ini itu 700 lembar buku itu. Yang isinya itu sisi gelap pondok pesantren. Jadi saya paham betul. Ada banyak orang, oknum-oknum orang yang mengatasnamakan agama, yang menjadi pemimpin-pemimpin, di situ melakukan satu tindakan-tindakan yang di luar ajaran agama itu sendiri. Jadi di luar Islam, orang Islam tapi lakunya di luar Islam. Karena yang saya pahami Islam, dari saya, dari mbah saya, dari guru-guru saya itu selalu bilang, kita jadi wong Islam iki wis ora usah ruwet-ruwet. Lek iso salat ya salato, lek gak iso salat engko lak disolatni. Ini sering bahasa saya, tapi belajarlah untuk salat. Lek iso zakat zakato, lek gak iso zakat engko lak dijakati, tapi berusahalah untuk berzakat. Lek iso haji yo haji yo, lek gak iso haji yo ngaji yo diri. Kemudian ajaran-ajaran itu simpel saya lihat. Jadi banyak orang yang sudah keluar dari ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi ajaran agama Islam itu satu, bersyahadat sudah, persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada nabinya. Ada juga yang melencengin. Kalau orang bersaksi itu ya harus nyaksikan. Karena ada yang begitu. Nah, ini supaya saya bisa berikan sedikit pandangan. Yang namanya bersaksi di sektor ini seperti Mas Inul. Mas Inul tuh punya kakek kompi buyut gitu. Terus sudah meninggal tahun itu. Sampai punya cucu Mas Jainul. Kemudian ditanya orang, Mas Jainul, sampean punya kakek kompi itu namanya ini. Iya, pernah tahu? Enggak. Artinya persaksian di situ itu adalah mengakui pernah ada. Ini biar nanti kita gak melenceng. Ya, tidak harus menyaksikan begitu. Mengakui bahwa itu ada. Itu tidak harus melihat. Contohnya tadi, buktinya mengakuinya apa? Kalau di Islam ya Al-Qur'an ada, Pak. Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad ada, makomnya ada gitu. Jadi tidak perlu harus menyaksikan, apalagi menyaksikan Allah, ya toh? Bagi orang-orang tertentu nggak tahu. Nah, ini paham ini harus kita pegang. Yang kedua, ya, banyak orang berdebat dalil dan tafsir, Pak. Inilah yang menjadi masalah. Akhirnya ini menafsirkan begini diikutin, itu menafsirkan begini diikutin. Akhirnya tidak kompak jadi satu Islam. Saling berdebat itu saja. Nah, kerjanya mengkopar-kapirkan yang lain. Jadi ada nuansa kemunafikan yang luar biasa. Gitu. Contoh saja, nih lampu nih buatan Thomas Alva Edison. Yang sekarang menerangi seluruh jagat. Lu dia lo orang ateis. Masa kita nggak mengakui kebaikannya dia? Wong kita ngaji juga diterangi. Baca Al-Quran diterangi, kemana-mana diterangi. Belum yang lain-lain. Bahkan yang kita pakai baju tuh kancingnya itu Pak made in China. Kalau nggak naik kancing baju kita, celana kita medodaran, ya toh. Jadi saya ingin kita semua ini
berpikir realita. Dan saya mengatakan siapa yang bermanfaat itulah yang akan mendapat manfaatnya. Kalau toh surga neraka ada, kalau yang mereka bermanfaat ya pasti dapat surga gitu. Kemudian ada nuansa lagi tuh. Nanti lewes mati ning kono oleh 72 bidadari, bayangkan itu. Maksudnya itu tidak begitu. Bagi orang yang bermanfaat di dunia ini banyak, nanti mendapatkan alam ketentraman itu penuh dengan kenikmatan. Kenikmatannya seperti melihat cantiknya 72 bidadari gitu. Jadi mereka nggak paham tentang dunia roh. Dikira roh itu nanti bisa kelonan karo anu itu, nggak bisa. Karena roh itu pada hakikatnya tidak laki tidak perempuan, Pak. Gitu. Karena itu tiupan. Lek balik ya balik. Lek sing nggawa perbuatan sing apik, perbuatan fisik ini dapat kenikmatan tempat yang tentram, sangat tentram. Di ketentraman inilah diibaratkan 72 bidadari yang indah, yang cantik, yang penuh semangat dan lain sebagainya itu. Jadi biar kita tidak salah ya. Ini kalau jadi kita Islam yang mudah saja. Sudah ada rel-relannya. Jadi tidak usah juga mengikuti yang seperti itu atau Islam rahmatan lil alamin. Nah itu sedikit pesan saya ya, bukan berarti saya menggurui karena di sini tempat kita belajar bersama-sama termasuk saya Pak. Apa yang saya ucapkan itu juga menjadi pelajaran untuk diri saya. Ngoten nggih. Jadi sepo enak Mas, sapa sing apik dadekne kanca ngono ae. Sapa sing elek ora usah. Wis ora usah masalah apa yang dilakukan mereka, kita sudah diikat dengan lakum dinukum wali hakim. Itu apa yang dia lakukan yang penting tidak mengganggu kita dan dia baik untuk kita, ya untuk apa kita harus benci? Karena kita lahir ini itu bukan sebuah permintaan. Lek lahir iso njaluk ngono gak apa-apa, Pak. Kaya awake dhewe lahir ning lingkungan Islam ya dadi Islam. Lek mungkin awake dhewe lahir nang NTT kono paling udah di Kristen, yang ngono ya. Nek lahir ning Cina kono, ya dadi ateis. Malah lahir ning Yaman ngono ya dadi kabib. Paling ya gitu ya. Itu jadi nggak ada yang meminta. Intinya Allah itu menginginkan kita berbuat baik. Itu bermanfaat untuk orang lain. Berarti kalau dilahirkan dengan pola yang sama, mempunyai hak yang sama dalam kehidupan. Karena isi kehidupan itu hanya ada dua. Enak tidak enak, hitam putih, susah senang ya toh. Enek damai, enek radamai, enek pro dan kontra itu untuk ramainya bumi. Jadi itu marilah kita teman-teman saudara Islam kita harus memakai akal kita dalam beragama agar kita tidak menyalahkan yang lain. Jadi mengkafir-kafirkan yang lain ini menurut saya tidak bagus. Nah, dengan kekerasan-kekerasan, dengan cerita-cerita kuropa, dengan melihatkan moral yang ayo perang, ayo ini, ayo itu tuh. Terus sopo Pak sing arep minat nang Islam, Pak? Kalau begitu, ya toh? Berbeda dengan mbah-mbah kita dulu loh. Mbah Wali Songo itu atau sebelum itu, saya Subakir itu menata di sini itu dengan rahmatan lil alamin, bisa menyatu dengan masyarakat sampai akhirnya menurunkan sekarang. Nah sekarang kita ini ruwet Pak, kadang-kadang aku kuisin dengan umat lain itu. Kerjanya mencaci maki, perang dan sebagainya, ayo. Dan luar biasa ya. Kita sangat malu mendominasi Islam itu di Nusantara. Jadi pejabat yo kerjanya korupsi ya ngono. Ngono ya anak kiai lho Pak. Gak izin Pak kita ini sebagai seorang yang muslim. Nah dari tempat yang kecil ini, ayolah kita menjadi Islam yang sangat sederhana. Wis pokoknya rukunnya dijalani, ngono ae. Keimanannya ditegaskan yang kuat kepada Allah, lakunya rahmatan lil alamin gitu ae. Bisa bermanfaat untuk yang lain ya Pak ya. Apalagi nanti panjenengan ngobatin. Mosok lek ngobatin kowe wong kafir gak tak obati mosok ngono. Ini kan susah, ya toh? Jadi lah enek hantu pun enek gendruwo loro barang ya kudu sampean obati, Pak. Apa maneh kuwi menungso ngono. Supaya kita tidak beda-bedakan, kita tunjukkan kita di Bali ini atau di anu ini biar adalah sisi yang baik ngono, Pak.
jan ngisin-ngisini ya kalau kita melihat kan udah Mas Nul ya. Kan ngoten Pak ya nggih. Isin kita Pak. Sawaling benturan ngono. Gek melok-melok pisan awak. Wargane awake dhewe iki lho. Dihapusi titik ngono ya gelem ngono heran awak. Melok dawir, melok ngibul, melok ini, melok itu peh. Jan. Ya cik enek sing melok-melok golongan Kabib kae. Lah iso wis ndang diusir nah aku lek gregeten ya. Iya ta? Tak usir gawurak ning masyarakat grebek lek wis cekel cebur nindut. Nah, jadi itu sedikit apa yang bisa saya sampaikan di awal untuk sebagai mengingatkan untuk diri saya sendiri dulu dan untuk panjenengan supaya kita tetap pada koridor yang baik.